Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha ila ant wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant wa tawaffana ma'al abrar. Ayuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah pengajian Masjid Al-Ittihad Suliran Baru atau jamaah yang online ya, yang sama-sama semangat insyaallah taala untuk kita menambah keimanan dengan mengkaji ilmu agama, mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Kajian kita malam ini tentang Sirah Nabawiyah, yang mana kitab yang kita baca Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Dan kita sampai pada pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, ya, dalam keadaan yatim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam surat Ad-Duha. Ya, jadi salah satu referensi sirah nabawiyah ya Al-Qur'an, kemudian hadis yang sahih, kemudian riwayat-riwayat ya pendukung, ya, riwayat-riwayat pendukung yang teruji ke absahannya. Jadi Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, Allah berfirman, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa." Ya, alam yajidka, bukankah Allah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah mengasuh, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, yatiman. Jadi yatim itu adalah orang yang terlahir ke dunia ini, ya, kemudian sebelum masa baligh orang tua laki-laki sudah tiada. Nah, itu yatim. Ya, entah itu bapaknya meninggal ketika dia masih di kandungan, ya, atau bapaknya meninggal ketika dia udah lahir tapi usianya masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai menginjak usia baligh. Jadi kalau bapaknya meninggal dia udah 17 tahun, itu tidak disebut yatim. Jadi anak yatim adalah anak yang bapaknya meninggal, usianya masih belum baligh, itu yatim. Kalau udah 100 tahun baru bapaknya meninggal, dia udah 100 tahun, ya bukan yatim. Ya, jadi yatim itu kalau dia ditinggal bapaknya sementara dia belum baligh. Baligh itu usia 15 tahun, cowok cewek. Ya, jadi kalau ada perempuan belum haid, darahnya belum keluar, padahal udah 16 tahun, itu udah baligh. Jadi sebagian ulama
juga menaruh usia. Ada yang 14 ya 14 ya, ada yang mengatakan 14, ada yang 15. Nah, walaupun kebanyakan perempuan itu dengan haid. Ya. Ya, kalau udah haid berarti udah baligh. Sekarang anak zaman sekarang haidnya cepat. Kelas 6 udah haid. Kelas 5 udah haid. Ada. Jadi anak zaman sekarang yang perempuannya cepat balik karena faktor lingkungan, karena faktor makanan. Ya, jadi yang nggak tahu beda anak zaman sekarang dengan zaman dulu sebelum zaman enak begini. Jadi ketika zaman makin enak begini, hiburan makin banyak, ya cepat balik anak perempuan. Seperti itu. Jadi faktor makanan mempengaruhi lingkungan. Ya itu. Jadi Nabi Muhammad lahir bapaknya udah tiada. Ya. Jadi semenjak Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nah, jadi bapaknya Abdullah meninggal ya sakit sepulang dari bisnis di Palestina, dari Mekah ke Palestina. Ya, berangkat bisnis, pulang di sana sakit, kemudian meninggalnya di Madinah, makanya dikuburkan di Yathrib. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya yang pertama, tapi nggak lama. Ya, kemudian pernah juga disusui oleh seorang wanita, budaknya Abu Lahbin, ya, Suwaibah. Nah, Suwaibah itu juga pernah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad siapa? Ibunya sendiri. Kemudian Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahbin. Abu Lahbin itu yang dalam surat Tabbat Yada itu. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, nama dia itu Abdul Uzza. Itu kalau saya nggak keliru ya. Abdul Uzza. Tapi viralnya Abu Lahbin. Kita sebut Abu Lahab. Kita sebut Abu Lahab. Namanya Lahbin. Kenapa disebut Abu Lahbin? Ya, ada yang mengatakan karena saking gantengnya, jadi kayak bersinar makanya lahab, kayak sinaran api. Nah, seperti itu. Tapi justru kegantengannya itu membuat dia dibakar sama api. Kenapa? Ya, waktu Nabi Muhammad lahir, yang paling senang ya Abu Lahbin dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ya bukan paling sih, ya ibunya nomor satu. Yang paling senang ya ibunya. Alhamdulillah selamat lahir ke dunia. Terus kakeknya sendiri, kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Itu yang paling senang. Terus Abu Lahbin juga. Siapa itu Abu Lahbin? Pamannya. Jadi pamannya Nabi Muhammad. Ya. Jadi pamannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, yang masih hidup ada 4 orang. Nabi Muhammad lahir, ya Nabi Muhammad jadi nabi 40 tahun, pamannya yang hidup 4 orang. 4 orang. Ya, yang online 1 orang, 2 orang, 4 orang. 4 orang. Oh, 6, lebih 2. Insyaallah. 6 tapi 60, Masya Allah, sama keluarganya kan di dapur. Nah, jadi 4 siapa? 1 Abu Lahbin. 2 siapa? Abu Thalib. Ya. 3 Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya. Kemudian 4 siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib.
Paman itu saudara bapak. Jadi saudara bapak yang masih hidup. Jadi Nabi Muhammad bapaknya siapa namanya? Abdullah. Abdullah itu punya saudara banyak. Ada yang cowok, ada yang cewek. Ya pada meninggal. Ya termasuk dia meninggal duluan. Ya, nah saudaranya Abdullah yang masih hidup ada yang perempuan juga. Apa namanya? Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Nah, kalau yang paman ya, yang cowok saudaranya Abdullah itu tadi siapa? Hamzah. Kemudian Abu Thalib, Abu Lahab sama Abbas. Yang masuk Islam 2, Abbas ya sama Hamzah. Itu yang masuk Islam. Hamzah menjadi pahlawan Islam, gugur di Medan Uhud. Kuburannya di Uhud, di kaki gunung Uhud. Nanti kalau ke Madinah dianjurkan, Rasulullah menganjurkan kita untuk ziarah kuburan Uhud. Sangat dianjurkan. Kalau sisa-sisanya di kota-kota Madinah termasuk syuhada Badar itu enggak ada anjurannya. Enggak ada keutamaannya. Tapi kalau mau belajar ya sejarah ke sana, sekedar ingin tahu ya bagaimana perjuangan Rasulullah di Badar, boleh saja, enggak apa-apa. Tapi kalau syuhada Uhud memang Rasulullah menganjurkan. Kemudian Abbas masuk Islam. Ya, itu juga mendampingi Nabi. Yang paling besar jasanya mendampingi Nabi ketika Nabi jadi Nabi, Abu Thalib. Nah, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi pas mau meninggal, kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Baiknya bukan main. Selama Abu Thalib hidup, Nabi Muhammad tidak pernah disiksa, nggak pernah diintimidasi, nggak pernah dicubit, nggak berani. Orang-orang Quraisy, teman-temannya Abu Thalib, bos-bos itu nggak ada berani. Orang-orang jahat, preman-preman nggak ada yang berani nyentuh Nabi Muhammad. Ketika masih hidup siapa? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib nggak masuk Islam. Ya. Kapan Nabi Muhammad mulai mendapatkan intimidasi? Ketika meninggal Abu Thalib. Nah, seperti itu. Kemudian ketika mau meninggal Rasulullah datang. Pas mau meninggal, ini ketahuan udah meninggal, kan ada ciri-ciri orang mau meninggal. Ya. Kata Rasulullah, ya am qul la ilaha illallah wa hajju biha indallah. Wahai pamanku, ayolah ucapkan la ilaha illallah. Jadi Muhammad tetap dakwah. Ini mau mati. Jadi Muhammad dakwahi pamannya. Tapi apa? Ada temannya Abu Thalib. Ada temannya Abu Thalib, Umayyah, dan satunya 2 orang di sampingnya. Pokoknya jangan sampai temannya itu masuk Islam. Nah, itu ngeri ya. Jadi orang tuh kalau udah apa ya, merasa akrab sama temennya itu, pokoknya temennya harus kayak dia gitu. Jangan keluar dari golongannya. Itu bagus sebetulnya kalau untuk kebenaran. Ya enggak? Jangan sampai keluar dari kelompoknya atau grupnya gitu. Saking anak motor, jangan keluar lah dari motor gitu. Ya grup tani jangan keluar dari grup tani. Jangan lah gitu. Jangan keluar dari partai. Bawa partai. Ya pokoknya jangan gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kan pribadi, itu pamannya. Pamannya suruh ngomong la ilaha illallah. Kenapa? Kata Rasulullah, saya akan bela di sisi Allah. Kalau ngomong la ilaha illallah, masuk Islam loh. Ya setiap Rasulullah ngomong begitu, 2 orang temannya, teman akrabnya Abu Thalib, tapi masih musyrik, tapi jahat. Weh, Abu Thalib, ente nggak suka ya sama ajaran nenek moyang kita, adat istiadat kita kalau gitu. Maksudnya dengan akidah kita, kan ini udah dari dulu ini ajaran kita, nggak suka ya. Nabi Muhammad ngomong, paman, la ilaha illallah, kamu nggak suka ya. Jadi 2, bisikan setan sama bisikan Nabi Muhammad. Ini setan manusia 2 orang ini. Akhirnya sampai menutup mata, ya Abu Thalib gengsi ngomong la ilaha
illallah, lebih baik apa ngikutin apa ajaran temannya. Padahal Abu Thalib walaupun ngikutin ajaran temannya, dia nggak membenci Nabi Muhammad, ya, nggak membenci Nabi Muhammad, nolongin Nabi Muhammad. Ya, jadi sebagaimana yang kita sering ulang dan ini harus ditancapkan di pemahaman kita. Jadi orang kafir, orang non muslim itu terbagi dua. Ya, dia tetap dalam kekafirannya tapi baik sama kita. Gitu. Nggak musuh kita, nggak merangi kita, menolong kita. Itu ada, itu mislu Abi Thalib. Ya, itu setingkat Abu Thalib. Nggak boleh kita jahat sama dia, nggak boleh kita perangi dia. Kenapa? Dia nggak merangi kita, nggak musuh kita, bahkan dia membela kita, itu lebih mantap lagi. Nah, ada yang memusuhi. Ya, contohnya pamannya Nabi, satunya Abu Lahab. Abu Lahab itu setiap Nabi ceramah di mana-mana, Nabi di pasar, Nabi ke Thaif, dia ngikutin di belakang. Nabi waktu ke pasar, dia ikut di belakang. Nabi Muhammad ngomong begini-begini, dia langsung jangan percaya ini orang gila. Bayangin paman kita gituin kita lagi ceramah dakwah, dia gak usah percaya ini pembohong, pembote, pembohong terang, pembohong terus, bote, bukan bonteng, bote. Itu jelek-jelek pamannya, kemana-mana diikutin. Tuh, suami istri itu, istrinya Ummu Jamil, Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Itu ikut-ikutan suaminya juga. Nabi Muhammad mau ke masjid dilemparin duri. Ya Allah, kok manusia itu gitu-gitu usil ya? Ya, memang ada, ya begitulah. Tapi Nabi Muhammad sabar aja walaupun bibinya sendiri. Bayangin, tidak disukai sama bibinya. Padahal waktu Nabi Muhammad lahir yang paling seneng dia. Berubah. Jadi cinta itu bisa berubah jadi murka karena tidak sesuai dengan keinginan dia. Itu. Jadi tadi malam juga di Grogot kita tegaskan. Jadi cinta terhadap kelahiran Nabi Muhammad saja ora cukup, tidak cukup. Ya, harusnya kita cinta kepada ajarannya, seruannya, ajakannya Nabi Muhammad. Abu Lahab dia cinta terhadap kelahiran Nabi Muhammad tapi nggak suka kepada kenabian Nabi Muhammad, kepada tauhid yang dibawa Nabi Muhammad nggak suka dia. Akhirnya Muhammad dimusuhi. Nah, tadinya teman besok ya nggak jadi lawan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Kita mencintai Nabi Muhammad, lahir Nabi Muhammad kita suka, senang dengan kelahiran dan kita masya Allah Nabi Muhammad lahir. Tapi kita lebih cinta lagi terhadap ajarannya. Bukan sekedar mengenang, tapi melaksanakan perintah-perintahnya begitu. Dan itu intinya. Ya, dan itu intinya. Nah, jadi mentaatinya. Jadi Abu Lahab gagal di situ, dia nggak mau mentaati. Nabi Muhammad ngajarin kalau makan yang baik, pakai tangan kanan, jangan rebutan gabruk, rame-rame makanannya tumpah-tumpah kemana-mana. Itu kan bukan ajaran Nabi Muhammad. Apalagi di tempat ibadah lagi di masjid, naik-naik ke atas. Ya bukan panjat pinang di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harusnya kita cintai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengenangnya saja, tapi mengenang dan menjalankan sunnah-sunnahnya, karena itu intinya yang membuat kita selamat dunia akhirat. Nah, jadi itu ya. Jadi paman Nabi duanya masuk Islam, Abu Thalib enggak masuk Islam, Abu Lahab enggak masuk Islam, tapi yang enggak masuk Islam itu satu memusuhi, satu pendukung. Yang masuk Islam Abbas pendukung, Hamzah pendukung, seperti itu. Jadi Abu Thalib nggak mau Islam, nggak masuk Islam gara-gara pergaulannya. Jadi punya teman akrab yang itu, makanya teman itu berpengaruh sekali. Jadi teman kita itu ngajak kita bisa masuk, membuat kita masuk neraka. Makanya kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang tergantung temannya. Falyanzur ahadukum aman yukhalil, kalau mau ambil teman akrab, teman bergaul, betul-betul lihat dulu, jangan sampai gara-gara teman kita masuk neraka. Ini contoh kasusnya Abu Thalib. Nah, Muhammad loh udah enggak masuk Islam enggak apa-apa tadinya, tapi ini sebelum mati yang penting la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah dulu selama masih sadar, belum ditenggorokan di sini. Kalau udah ditenggorokan kayak Firaun itu enggak sah.
Jadi pas sudah di tenggorokan sini yugorgir namanya. Yugorgir itu udah sakaratul maut. Nah itu udah nggak diterima. Kayak kita mencetak gol, wasit sudah meniup prit gol. Nah, itu nggak sah. Nah, nanti malam lawan Jepang ya. Jadi cetak golnya nggak berguna. Taubatnya nggak diterima. Sama nanti kalau matahari terbit dari barat. Kan ciri-ciri kiamat itu nanti terbitnya dari barat kalau orang Indonesia. Kalau orang Madinah beda. Karena mataharinya nggak terbit dari timur kalau di Madinah. Ya, intinya matahari akan terbit dari tempat terbenam. Nah, itu ciri kiamat. Kalau sudah seperti itu, biar kita tahajud terus, yang udah beriman mau nambah keimanan, sedekah nggak ngefek, saldo segitu-gitu aja. Sedekah banyak, 1 gunung emas nggak ngefek, udah habis. Udah peluit kalau kita sudah habis masa kita beramal soleh. Yang mau bertaubat nggak diterima taubatnya. Yang masih kafir mau masuk Islam nggak diterima Islamnya. Kalau sudah seperti itu. Atau ketika sakaratul maut tadi itu sudah di kerongkongan yughargir, nggak bisa. Firaun juga begitu. Padahal ngomong saya beriman, Firaun pas tenggelam itu amantu, saya beriman. Nah, saya beriman kepada imannya Bani Israel. Maksudnya beriman kepada Nabi Musa. Tapi sudah apa? Udah di tenggorokan situ, nggak sah. Allah nggak terima. Sekarang baru mau. Tadi enggak. Gitu. Jadi bukan injury time, udah nggak ada time-nya. Habis waktu untuk tobatnya. Tapi ya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammad sayang sama pamannya sayang. Ya, tapi Allah Maha bijaksana. Allah sudah mentakdirkan itu ya gimana? Ya, udah. Enggak boleh dimintain ampun. Nah, Muhammad enggak boleh Allahumma gfir Abi Thalib, ngirim doa ke Abi Thalib, enggak boleh. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan tidak berislam walaupun baik banget. Itu fakta. Jadi kalau ada orang non muslim walaupun baiknya kayak apa, kita nggak boleh doain dia supaya masuk surga, kita nggak boleh doain dia supaya dapat ampunan. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan membawa dosa paling besar, ya kesyirikan, dan itu nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ngefek. Istighfar kita nggak ngefek dan memang Allah larang untuk kita mintakan ampun. Lain kalau masih hidup, ya Allah beri dia petunjuk supaya masuk Islam, ya Allah beri dia hidayah, itu bagus. Ya, itu bagus. Mendoakan supaya dapat hidayah. Ya, supaya dapat hidayah. Bahkan sebagian ulama membolehkan kalau ada orang kafir non muslim ngucapin salam, tapi serius dia ngomongnya, bukan ngejek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang Kristen. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau dia mulai duluan. Tapi kalau dia sendirian kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak boleh. Tapi kalau dia mulai duluan, enggak apa-apa. Nah, kalau dia ngucapin salamnya ngejek-ngejek kayak orang Yahudi, salam juga kepada Nabi. Jadi orang Yahudi itu kalau ketemu Nabi salam, tapi ngejek. Waalaikum. Jadi kayak salam-salam ngejek. Bahkan dirubah-rubah Assalamualaikum, kematian atas engkau. Jadi bukan salam, Assalamualaikum. Jadi orang Yahudi itu suka ngejek-ngejek dari dulu itu. Ya. Suka ngejek-ngejek Nabi Muhammad. Jadi kalau ada stand up komedi suka ngejek-ngejek itu, ngejek-ngejek Islam, ngejek-ngejek syariat itu temannya Yahudi yang zaman dulu. Ya, ngejek Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau diucapin begitu, jawabnya waalaikum. Nah, jadi waalaikum. Atau nggak dijawab waalaikum, maksudnya kamu juga. Nah, gitu. Gak usah dilebihin. Pernah Bunda Aisyah ada orang Yahudi ngejek Nabi Muhammad, menghina Muhammad gitu, assalamualaikum, sama Bunda Aisyah langsung dibalas, mati lu mampus kamu kalau bahasa kita itu. Paeh mana coba. Jadi laknat kamu kena. Kata Aisyah. Kata Nabi nggak usah, biar aja kan saya sudah ngomong waalaikum, udah seimbang aja, nggak usah berlebihan. Nggak usah juga kita balas dengan yang berlebihan, udah cukup waalaikum. Jadi waalaikum kalau ada orang non muslim mengucapkan salam dan bukan ngejek, jawab normal nggak apa-apa.
Ya. Tapi kalau dia sambil ngejek sam atau assalamualaikumnya ngejek-ngejek gitu ya, udah waalaikum itu aja. Atau nggak usah dijawab. Nah, seperti itu. Nah itu ya. Jadi yang menyusui Nabi Muhammad SAW ibunya sendiri Aminatu. Kemudian budaknya Abu Lahab siapa? Suwaibah. Nah, jadi Suwaibah. Kemudian nanti ada satu lagi Halimah As-Sa'diyah. Halimah bintu Zu'aib dari kabilah As-Sa'ad As-Sa'diyah. Nah, jadi Nabi Muhammad sama pamannya itu usianya beda tipis saja. Sama-sama disusuin sama Suwaibah. Hamzah itu juga disusuin sama siapa? Suwaibah. Nabi Muhammad juga. Jadi hampir seusia paman sama keponakan. Keponakan sama paman usianya 11-12. Tidak terlalu beda jauh. Nah, baik. Kemudian kebiasaan orang Arab waktu itu, Arab Mekah. Jadi Mekah itu dianggap kota metropolitan. Pada ya paling paling asapnya itu asap apa? Nggak ada juga pabrik sepatu, pabrik kimia lah nggak ada. Tapi Mekah itu dianggap kota metropolitan, kota padat, banyak penyakit menular. Pokoknya kalau tinggal di situ nggak terlalu sehat. Nah, gitu. Jadi kebiasaan orang-orang Mekah kalau anaknya baru lahir diasuh di luar Mekah, di tempat yang sejuk, seger, yang nggak ada polusi supaya bisa sehat gitu ya. Nah, itu kebiasaannya orang Mekah. Jadi habis disusuin sebentar, langsung dikirim ke desa, ke desa supaya bisa tumbuh dengan sehat. Itu kebiasaannya. Jadi Nabi Muhammad itu disusuin 2 tahun bukan sama emaknya, sama orang lain. Ya, 2 tahun itu bukan disusuin sama emaknya, sama orang lain, namanya Halimah bintu Zu'aib As-Sa'diyah. Suaminya namanya Abu Kabsyah. Waktu pernah kita bahas kan di Heraklius, kisah Heraklius. Jadi itu bapak susuan Nabi, Abu Kabsyah. Nah, Taib namanya Haris ibn Abdul Uzza. Haris ibn Abdul Uzza. Nah, jadi saudaranya Nabi Muhammad sesusuan banyak. Ya anak-anaknya Halimah yang waktu masih kecil-kecil disusuin itu saudaranya Nabi Muhammad semua. Ya, saudaranya Nabi Muhammad semua. Nah itu saudara sesusuan. Seandainya pun cantiknya bukan main, nggak boleh dinikahin. Kenapa? Karena pernah nyusu sama-sama. Dulu di zaman Nabi pernah ada cowok sahabat nikah udah sama perempuan, nikah sama perempuan udah akad nikah. Terus dikasih tahu real, dulu kalian berdua pernah gua susuin, kata emak-emak. Ada emak ngomong gitu, kalian berdua wahai manten dulunya pernah saya susuin. Coba gimana? Ya udah gimana lagi, harus pisah. Ya memang harus pisah, bukan ya nggak sah memang pernikahannya. Seperti itu. Nah, jadi susuan yang mengharamkan itu apa? Susuan yang mengenyangkan. Kenyot dilepas sendiri. Satu. Kenyot dilepas sendiri, bukan dipaksa lagi nyonyon dilepas. Pemaksaan kehendak nggak boleh. Jadi sampai nyedot sampai 5 kali. Khamsu rada'at musbi'at. Jadi makan susuan. Nyot sampai dia lepas sendiri. 1. Nanti nyot dilepas sendiri. 2 sampai 5 kali itu. Tapi kalau baru nyot enggak mau, nanti nggak bisa kawin. Sono jadi disusuin. Ya apa namanya? Atau nyonyonnya baru sekali aja. Ya, enggak sampai 5 kali. Itu enggak mengharamkan. Nah, seperti itu. Betul 5 kali sedotan sampai dia lepas sendiri. Bukan dipaksa. Makanya yang pelihara anak orang diingat itu. Dulu dinyonyonin enggak, tapi kalau dikasih susu kaleng yang enggak ada hubungannya. Berarti saudara susu pabrik.
Berarti kita saudara susu semua. Satu Indonesia itu nggak ngefek susu sapi. Teh, saudara sesusuan sapi. Kan susu bubuk. Nah, jadi Nabi Muhammad 2 tahun itu disusuin oleh Halimah. Nah, kisahnya ya, kisahnya begini. Jadi sama-sama perlu. Jadi orang-orang kampung Bani Sa'ad itu cewek-cewek yang baru melahirkan, kan banyak air susunya, punya anak juga, dia ingin cari tambahan, cari cicis, ya, cari duit. Modal apa? Modal susu. Jadi itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang melahirkan dan masih ada air susunya. Jadi termasuk Halimah mau cari uang lah, lagi susah hidup, akhirnya carilah ke Mekah jalan. Nah pas jalan dia punya satu onta, punya keledai itu paling belakang gitu. Teman-temannya udah paling depan, dia mogok-mogok. Kenapa? Ontanya udah tua, air susunya nggak ada, terus keledainya juga kurus, kering. Jadi ketinggalan terus, temannya udah duluan. Ya, pas sampai Mekah, ya kakeknya Nabi Muhammad juga cari-cari siapa ya, kan walaupun nggak punya uang ingin cucu ini tumbuh sehat. Akhirnya Nabi Muhammad ditawar-tawarkan, ya siapa yang mau nih? Nggak ada yang mau, itu satu grup teman-temannya Halimah nggak ada yang mau. Kenapa? Bayarannya dimungkinkan murah. Kenapa? Bukan dari keluarga kaya, nggak ada bapaknya lagi yang cari uang, ibunya kan nggak kerja, ya mungkin kerja tapi ya nggak, ya alminah standar. Jadi Nabi Muhammad ketika ditawarkan nggak ada yang mau, dijamin bayarannya sedikit, yatim soalnya. Orang kita mau cari duit, nyusuin bukan ikhlas doang. Nah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-temannya Halimah dapat semua, tinggal Halimah nggak dapat. Tapi ya dia malu juga sama teman-temannya satu angkatannya, berangkat dari kampung. Wah, gengsi. Udahlah, daripada nggak dapat, ini aja ambil daripada. Jadi kata Halimah sendiri sebetulnya kepaksa ngambil Muhammad kecil ini, kepaksa. Malu sama temannya. Daripada nggak dapat, ya nggak ada rotan, akar pun jadi. Ya berapa dah, nggak apa-apa, yang penting bawa. Nah, diskusi dulu sama suaminya, udah kalau kamu mau nggak apa-apa walaupun nggak ada duitnya ya, atau duitnya dikit. Akhirnya sepakat, Nabi Muhammad dibawa. Nah pas Nabi Muhammad dibawa di jalan udah mulai aneh ya. Tadinya air susunya, termasuk air susunya Halimah itu susah-susah ya, sekarang jadi deras. Anaknya juga bisa nyusu ya, tidur dengan lelap. Nah yang ajibnya lagi, untanya yang tadinya biasa-biasa saja jadi keluar juga susunya ya. Keledainya yang tadinya kalau jalan paling belakang jadi terdepan, sampai teman-temannya bingung, mah kalau gitu mungkin. Halimah itu ontak yang kemarin itu keledai kamu yang kemarin, kok kok sekarang bergas begini, sehat walafiat, kok malah kencang-kencang begitu. Iya, ini yang kemarin. Nah itu mulai terasa keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkah itu dari Allah, dan manusia diberkahi itu ada. Makanya air itu diberkahi, wa anzalna minas sama ma'an mubarakah, air hujan itu air diberkahi, air zam-zam air diberkahi. Makanya makanan yang tadinya biasa kalau kita baca doa dulu insya Allah diberkahi gitu ya, makan pakai tangan kanan insya Allah Allah berkahi, makan sama-sama insya Allah Allah berkahi. Makanya doanya Nabi Isa, doa para nabi ya, wajah alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun saya berada gitu. Jadi bukan pembawa sial, tetapi pembawa keberkahan, kebaikan, kemaslahatan. Ya seperti dalam hadis, orang yang baik itu orang yang baik tapi juga memperbaiki, jadi membawa manfaat. Nabi juga ngomong begitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Itu kan keberkahan. Seperti itu Nabi Muhammad mulai kecil sudah kelihatan. Nah jadi kita berdoa supaya kita itu
kita, keluarga kita itu diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya kita mau kebaikan bagi orang di sekitar kita, membawa kemanfaatan. Nah, baik. Kemudian ya, jadi itu kisah Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi disusui selama 2 tahun. Sudah kontrak selesai kan? 2 tahun dipulangkan. Tapi pas mau mulangkan ke ibunya, Halimah itu merasa berat hati. Anak ini nih kalau sama kita, hidup kita jadi enak. Hidup kita jadi enak. Pas membalikkan, ya sambil berat hati, bisa nggak diperpanjang kontraknya? Bisa nggak kita lanjutin? Jangan cuma 2 tahun. Ya sampai dia gede lah. Nah gitu. Ya jadi intinya melas lah gitu, ngomong sama ibunya Nabi Muhammad, sama kakeknya, ya gimana bisa nggak lah diperpanjang, padahal ada udang di balik batu, ya jadi hidupnya jadi enak, melihara Nabi Muhammad hidupnya jadi enak, makanya ingin aja pelihara terus biar enak terus hidupnya. Ya akhirnya Aminah juga setuju. Kok kemarin kayak kepaksa gitu Siki jaluk apa perpanjangan waktu, ya nggak? Kemarin kayak makruh-makruh, ya nggak? Ya nggak. Udah sekarang kok, nah ayolah nggak apa-apa, nambah lagi kan supaya sehat. Ini ada sesuatu kan? Iya ada sesuatu. Aminah seneng juga, kayaknya bayarannya juga biasa-biasa aja. Ya akhirnya dibawa lagi 2 tahun sampai besar. Cuma ada satu kejadian, ya pas usia 4 tahun lagi main-main sama teman-temannya, datang malaikat Jibril. Dalam hadis sahih, ya langsung Nabi Muhammad direbahkan, langsung dibedah. Ini kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan ini, ya karena Rasul juga menceritakan itu. Jadi waktu usia itu di Bani Sa'ad lagi main-main, datang Jibril, direbahkan, dibelah dadanya, dilihat sama teman-temannya, ya, kayak apa namanya, ya dilihat sama teman-temannya, dibelah, kemudian diambil jantungnya. Jantung itu hati, ya Masya Allah, ya perasaan saya baru ngomong. Kayaknya adzan dulu deh biar nggak diprotes ibu-ibu, tapi nanti ada pemilihan umum katanya habis ini. Habis ini saya nambah 5 menit aja. Iya, adzan dulu karena belum selesai itu tadi diambil jantungnya. Minta perpanjangan waktu 5 menit.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jadi pada usia 4 tahun, nah, atau ada yang mengatakan 5 tahun, dua riwayat, Nabi Muhammad didatangi Jibril ketika lagi bermain sama teman-temannya. Ya, kemudian direbahkan, dibelah dadanya dan dilihat sama teman-temannya, dilihat. Ya, kemudian apa? Diambil jantungnya. Kemudian dicuci pakai air zam-zam dari baskom. Baskom itu ada yang nggak tahu Zal, apa? Dari bejana dari emas. Kemudian malaikat Jibril mengatakan apa namanya? Ini bagian setan di Nabi Muhammad, makanya dibuang. Jadi dicuci. Jadi hati Nabi Muhammad itu dibersihkan. Kalau kita kan belum. Makanya bisikan-bisikannya kuat. Kalau Nabi Muhammad sudah Allah lindungi karena mau Allah persiapkan menjadi nabi akhir zaman. Jadi hatinya udah dicuci pakai zam-zam. Terus kalau begitu ada orang kaya ini operasi di Singapura dibersihkan semuanya. Oh, hatinya dicuci pakai zam-zam. Ngikutin Nabi Muhammad, apa dia jadi nabi atau jadi bagus? Yang pasti nggak jadi nabi yang pertama. Yang kedua, ya kalau memang lagi dioperasi mau dicuci zam-zam, coba aja. Nggak apa-apa juga. Tapi ya kayak kita aja, seandainya kita gitu minum zam-zam, karena zam-zam itu air yang diberkahi. Kalau kita minum zam-zam, berdoa apa saja yang kita inginkan, seperti itu. Tapi yang pasti bukan nabi itu saja. Terus belum tentu mujarab sebagaimana apa yang dilakukan Jibril, itu saja. Tapi kalau mau pakai zam-zam, mau berobat pakai zam-zam, enggak, silakan aja. Yang pasti bukan Nabi Muhammad. Ya karena operasi sekarang itu cepat juga. Kalau yang jago itu belah, kalau yang lambat berjam-jam, 2 jam 3 jam baru selesai. Ya enggak? Apa namanya? Nabi Muhammad termasuk cepat karena Jibril yang operasi. Nah, itu juga isyarat. Jadi umat Islam harus juga lah jago bedah, juga operasi. Ya, untuk bisa menyelamatkan manusia yang lain, bermanfaat. Jadi kata Anas bin Malik, saya ngelihat sendiri bekas jahitannya di dadanya Nabi Muhammad. Jadi ada bekas juga. Jadi bukan normal lagi kayak jadi masih ada bekas jahitannya. Jadi di situ menunjukkan ya memang jago, itu mukjizat, tapi tetap ada sisa yang menunjukkan bahwa itu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bekas jahitannya masih ada. Kayak kita aja kalau dijahit masih ada, ya enggak? Bekas-bekasnya masih ada. Nah, itu kata Anas bin Malik, saya melihat bekas jahitannya di dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis dibedah, dicuci, dimasukkan lagi, dijahit. Nah, kita jahitnya gimana? Wallahu alam. Dan kedokteran modern juga cepat ngoperasi itu, cepat aja. Kalau alatnya pisaunya tajam, ya, jadi kedokteran modern tuh, masya Allah, operasi. Yang kalau ngoperasi binatang nggak terlalu takut mati ya, soalnya binatang. Kalau manusia deg-degan, masya Allah. Nah, pokoknya kalau gagal, kalau udah perjanjian kan sebelum operasi, jadi kalau terjadi nape-nape, ada gunting ketinggalan di dalam atau gimana? Kalau gunting ketinggalan di dalam, salah dokter. Tapi seandainya gagal operasinya, ya kita cuma berusaha. Ya udah, berarti mati duluan. Gitu. Biasanya orang mau operasi itu harus ada MOU dulu. Kalau nanti kenapa gagal, ya namanya juga usaha. Seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad seperti itu, dilaporkan ke emaknya Halimah Sa'diyah sama keluarganya, Muhammad dibunuh. Yalah, orang dibelah. Dan memang Nabi Muhammad setelah kejadian itu mukanya pucat. Dan info yang sampai dibunuh, namanya dada dibelah, itu langsung ngedrop. Halimah ketakutan, langsung dipulangkan. Takut kenapa-napa, gue ketempuhan. Ketempuhan itu apa? Malah nanti disalahin kan sama Aminah sama kok anak yang gak dirawat sampai dibunuh orang gak jelas begitu, diculik, diambil jantungnya, mau dijual, ya ada penjualan organ tubuh. Ya, pokoknya subhanallah, langsung Halimah mulangkan Nabi Muhammad. Ini gue pulangin, tapi ya mungkin ya pokoknya kayaknya udah gede kan. Intinya seperti itu, dipulangkan. Nah, jadi dipulangkan sama Halimah kenapa? Karena kejadian
pembelahan dada itu khawatir ya, jangan-jangan kenapa-kenapa nanti gak normal lagi, kan kita yang disalahin. Udah takut makanya dibalikkan. Mungkin bingung lagi Bunda Aminah, loh tadi minta-minta kemarin-kemarin sekarang dibalikin, kenapa? Tapi mungkin ada alasan, udah besar kan, udah gede, gak apa-apa dibalikin. Padahal mengembalikan Muhammad karena ada kejadian mengerikan seperti itu. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, kemudian mengambil jantungnya, mencucinya dengan air zam-zam. Air zam-zamnya ditaruh di bejana emas, dan untuk menghilangkan bagian syaitan yang ada di jantung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segumpal darah itu. Karena itu inti dari kehidupan kita. Kalau hati kita bagus, bagus jasad kita. Nah, itu sampai situ. Insya Allah kita sambung di pembahasan yang berikutnya. Jadi sampai Halimah mengembalikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena terpaksa ya kepada ibundanya dan kakeknya, seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ngambil ibrahnya, mengambil hikmahnya, untuk senantiasa semangat mengikuti sunnah dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mata berhenti berkedip dan jantung berhenti berdetak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.